Halo anak-anak, ketemu lagi sama Bapak di pembelajaran tema 5, subtema 1, 2, dan 3, muatan pelajaran IPS di kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan ya. Di tema 5 ini ada 3 subtema. Subtema yang pertama adalah tentang perjuangan para pahlawan. Subtema yang kedua adalah pahlawanku, kebanggaanku, dan subtema yang ketiga adalah sikap kepahlawanan. Di pembelajaran subtema 1, kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan raja-raja masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu apa arti pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang yang mempunyai keberanian dan rela berkorban demi membela kebenaran dan kepentingan bersama. Mereka mempunyai pengaruh dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang pertama akan kita bahas adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Nah, Yupa merupakan monumen batu untuk mengenang kedermawanan Raja Mulawarman. Sikap kepahlawan Raja Mulawarman antara lain, yang pertama, beliau taat beribadah sesuai agamanya, yaitu agama Hindu. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam memimpin. Kemudian yang ketiga, beliau dermawan dengan menghadiahi 20.000 ekor lembu kepada Brahmana. Yang kedua, Raja Purnawarman merupakan raja dari Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Sikap kepahlawanan Raja Purnawarman antara lain, yang pertama, beliau sangat bijaksana dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, beliau juga sangat taat beribadah. Nah, yang ketiga, beliau juga dermawan dengan menghadiahkan 1.000 lembu bagi para Brahmana. Ketiga, Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa diangkat menjadi raja di Sriwijaya pada tahun 850 Masehi. Pusat pemerintahan diperkirakan berada di Palembang, Sumatera Selatan. Sikap kepahlawanan Raja Balaputradewa diantaranya beliau itu jujur, disiplin dalam memimpin, kemudian adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum, serta yang ketiga membangun ekonomi kerajaan Sriwijaya. Keempat, Raja Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam. Kebesaran kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berhasil membangun kerajaan Aceh menjadi aman dan makmur. Sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda yaitu selalu mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang kelima, Raja Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo berada di sekitar Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur oleh Belanda. Berkat keberaniannya menentang Belanda, Sultan Hasanuddin berhasil merangkul raja-raja kecil di Indonesia Timur. Sikap kepahlawanan Sultan Hasanuddin diantaranya, beliau berani melawan penjajah, serta selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang keenam adalah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di Pulau Jawa bagian timur. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dari Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada diantaranya, Raja Hayam Wuruk merupakan seorang raja yang bijaksana. Didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan, serta Mahapati Gajah Mada dikenal sebagai prajurit yang gagah berani. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Nah, di subtema 2 ini, materi IPS membahas tentang tokoh sejarah pada masa Islam dan peninggalannya.
Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh. Sebelum menganut Islam, Sultan Malik As-Saleh bernama Marah Sile atau Merah Selu. Ia merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Saat pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh memperluas daerah kekuasaannya sampai ke daerah-daerah seperti Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Simpang Bulah Telang, Perlak, dan Takus. Penduduk daerah-daerah yang dikuasai Sultan Malik As-Saleh menjadi penganut Islam. Yang kedua ada Iskandar Syah. Nama asli Iskandar Syah yaitu Paramisora. Ia merupakan seorang pangeran dari Majapahit yang melarikan diri saat terjadi perang saudara. Perang tersebut dikenal dengan sebutan Perang Paregreg. Ia mendatangi satu daerah di semenanjung Malaya. Kemudian, daerah tersebut diberi nama Malaka. Iskandar Syah memerintah pada 1396 sampai 1414. Iskandar Syah berhasil menjadikan Malaka sebagai kerajaan Islam. Bahkan, ia berhasil menjadikan Malaka sebagai kerajaan penting di Selat Malaka. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan terbesar dalam masa Kesultanan Aceh. Masa kekuasaannya yaitu dari tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda menggantikan kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Syah menjadi Raja Aceh. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya dan daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Nama Sultan Iskandar Muda diabadikan sebagai nama bandar udara, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Yang keempat, Raden Patah. Raden Patah atau Jimbun merupakan pendiri Kesultanan Demak pada tahun 1478. Raden Patah merupakan anak Brawijaya, Raja Majapahit. Ibunya seorang putri keturunan Champa, yaitu daerah perbatasan Kamboja dan Vietnam yang beragama Islam. Raden Patah meninggal pada tahun 1518. Ia meninggalkan dua putra yaitu Pangeran Seda Sekar Lepen dan Pangeran Trenggono. Ia juga meninggalkan dua orang menantu yaitu Pati Unus dan Patahila. Setelah Raden Patah wafat, Pangeran Trenggono diangkat menjadi raja menggantikan Raden Patah. Peninggalan-peninggalan masa kerajaan Islam yang saat ini masih dapat kita jumpai antara lain ada masjid, kaligrafi, keraton dan istana, makam dan batu nisan, seni sastra, serta perayaan keagamaan. Di subtema ketiga tentang sikap kepahlawanan, kita akan belajar tentang meneladani sikap kepahlawanan. Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan perguruan taman siswa, yaitu Sekolah Nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah. Beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga membuat semboyan yang terkenal sampai sekarang di dunia pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi contoh, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Durstate di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sikap yang patut kita teladani dari Kapiten Pattimura adalah sikap dia berani membela tanah air sampai dengan titik darah penghabisan.
Berikut ini adalah beberapa tokoh yang inspiratif. Semoga kalian termotivasi menjadi tokoh-tokoh selanjutnya yang dapat mengharumkan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran hari ini. Tetap sehat dan semangat.